PRD saking lamonya ndak datang. Datang sekali lagi entah jadi apa Pak ID ku. Tapi insyaallah awak doakan jadi yang baik-baik insyaallah. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Kalau aku sebutkan satu persatu sampai zuhur ndak selesai. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. De ange iko aku batasi pada 5 poin saja supaya jangan sampai awak berkunang-kunang pitam balik. Asal lebih 5 poin ko maka habislah tausiah. Yang pertama, pelajaran dari hijrah adalah ada yang mengawani Nabi di rumah, menggantikan Nabi di tempat tidur. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengawani Nabi di atas Jabal Sur. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Aku bertanya, aku menjawab juga. Ada yang mengantar makanan naik ke atas. Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Adonan membawa berita hiruk pikuk Makkah Nabi hilang ingin dibunuh. Siapa membawa berita kata? Apa pula wartawan? Abdullah nama yang membawa berita. Ada yang berjago-jago di bawah, pura-pura mengembala kambing, tapi sebetulnya sedang memata-matai. Siapa yang naik kata lapor kasih kode. Siapa yang pura-pura mengembala kambing sebenarnya mata-mata? Apa pula intel? Amir bin Fuhairah namanya. Ada yang menunjuk jalan, guide penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Jangan pakai jalan biasa. Beko ditangkok dek musuh. Maka ada penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraikid. Awak ulang ya. Ada yang menemani Nabi di tempat tidur, Ali bin Abi Thalib. Ada yang menemani di atas, Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa berita, Abdullah. Ada yang membawa makanan, Asma binti Abi Bakar. Ada yang pura-pura mengembala kambing, Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjuk jalan, gaet, namanya Abdullah bin Uraikid. Ingat onam namo iko sebab akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Apa hikmah dari berkawan sama 6 orang itu? Hikmahnya awak mesti bekerja sama. Sanggup tak Allah menolong Nabi Muhammad sendirian? Sanggup tak Allah menolong Nabi Muhammad hijrah sendirian? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi kenapa dibuat Allah Ta'ala ada 6 orang yang menolong? Supaya awak bekerja sama. Sama lah macam acara awak tablik akbar siang di kabun apa tandun? Di kabun go. Iko kan dek kerjasama yang baik maka terwujud iko kan? Ada bapak Kapolres, Kapolsek, ada bapak Dandim, ada bapak TNI Polri. Ada pula abang-abang dari Banser, nama abang ko M Soleh. Ada pula Eko Bareskrim. Masya Allah, lengkap semuanya. Kalau tidak ada kerjasama, mungkinkah terwujud acara Eko? Tidak akan mungkin terwujud acara. Jadi pelajaran yang pertama dari hijrah, kita mesti bekerja sama dan sama-sama bekerja. Banyak orang mengajak kerjasama tapi diam aja. Banyak orang mengajak bekerja sama tapi tidak sama-sama bekerja. Alhamdulillah terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia karena kita sama-sama berjuang melawan Belanda. Terwujudlah acara tablik akbar di Kabun karena kita sama-sama bekerja dengan niat ikhlas lillahi
ta'ala. Jadi kalau ada majelis-majelis yang berjamaah, siap dilanjutkan. Ibu masih ada majelis grup wirid yasin, bapak masih ada grup-grup pengajian gotong royong kerjasama. Jangan mau dipecah belah, karena itu kerja Belanda, mengadu domba, divide et impera. Sedangkan kita diajarkan wa'tasimu bihablillah, bekerja sama dalam tali Allah. Apa tali Allah itu? Islam. Apa Islam itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iko kalau kerjasamanya tak baik, apakah mungkin suara Abdul Somad kau bisa sampai ke ujung? Mana mungkin. Coba kalau teknisi mikrofon kau tidak kerjasama, di setelnya hilang suara Abdul Somad. Mati Abdul Somad. Coba kalau orang pasang tenda, kau dipasangnya pakai paku payung, diembus angin melayang, habis acara kau. Aku tahan nangis apa-apa di belakang. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi banyak orang kadang menganggap berhasil sesuatu karena dia, padahal bukan. Ini terwujud karena kita bersama. Jangan takbur, jangan sombong. Kenapa masyarakat ange-ange panas-panas tadi berkumpul di lapangan sepak bola di Kabun? Itu karena Ustadz Abdul Somad? Bukan, tapi karena kerjasama kita semuanya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Apakah ketua panitia? Apakah yang tausiah? Apakah Pak Ahmad? Apakah semua hadirin hadirat? Yang paling besar pahalanya adalah yang ikhlas. Ya Allah, jadikan kami semua ini ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang beramal ikhlas sampai mati husnul khatimah. Yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pelajaran pertama dari hijrah. Berikutnya yang ke apa pula langsung kompe? Nampaknya kepanasan jamaahku. Yang kedua adalah Nabi tidak langsung ke Madinah, tapi transit dulu di Jabal Sur, tempat menerima wahyu Jabal Nur. Tempat transit Jabal Sur, tempat menerima wahyu Iqra Jabal Nur. Tempat hijrah Jabal Sur. Iko jamaah haji balik dari haji ke kampung, bercerita tentang di Makkah. Aku potang naik ke Jabal Sur, padahalnya naik ke Jabal Nur. Dan bercerita lupa, yang mendengar tak tahu, sama-sama mengangguk. Sampai turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di Jabal Nur. Entah Nur, entah Sur, pokoknya bule kan aja mulut. Kalau awak surang ketahuan salah, tapi kalau bersama-sama tidak ketahuan. Sampai turunnya Iqra Jabal Nur, sampai transit Jabal Sur. Mengapa transit dulu sampai ompek malam? Hari Kamis malam Jumat dia teh, hari Jumat malam Sabtu dia teh, hari Sabtu malam Ahad dia teh, hari Ahad malam Senin baru mereka bertolak. Ini namanya strategi. Apa namanya? Strategi. Jadi hijrah kau berstrategi, bukan asal-asal tawakal. Kamu mau kemana? Mau hijrah. Bagaimana proses hijrah? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mati ya Pak. Jangan pandang musuh dengan mata yang rabun. Berstrategi memerangi narkoba, berstrategi membina anak muda, berstrategi membuat tabligh akbar, berstrategi dalam berdakwah. Ini strategi dari siapa? Dari Allah turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu penuh dengan strategi.
Coba kita lihat pada perang Badar. Perang Badar, pagi-pagi Nabi membuat barisan. Paling pagi Nabi datang ke tanah lapang Badar. Kenapa? Karena kalau pagi awak datang, awaklah yang menguasai tempat. Betul? Mana buktinya? Iko barisanan muko kok yang paling berstrategi. Mereka menguasai tempat kok. Di bookingnya duluan. Itu apa-apa yang dibawa pokok sawit itu tidak dapat tempat, direbut oleh yang di muka kok. Sedang panas teriknya dapat, apalagi kalau tidak panas terik. Ini berstrategi. Lalu kemudian masuk ke dalam selimut tempat tidur Nabi, karena nanti malam jam 1 mereka akan membuka selimut itu. Mereka akan cincang, tapi tak mungkin langsung cincang. Kalau cincang tiba-tiba di bawahnya bantal guling, dibuka. Coba awak buka dulu. Buka, ternyata Sayyidina Ali berstrategi. Ali, engkau pura-pura tidur di sini, nanti aku akan berangkat. Ini segalanya penuh dengan strategi. Nabi kalau mengutus pasukan perang, disusun pagi-pagi. Nabi menyusun barisan. Matahari terbit dari sana, tenggelam ke sana. Nabi menyusun barisan di tempat terbit matahari. Kalau di sini matahari terbit, Nabi pasukan di sini. Kenapa? Karena kalau matahari terbit di sini, musuh di sana 1-0 menang. Karena mata musuh silau, tak nampaknya lawan. Karena kalah dengan tatapan tajam cahaya matahari. Jadi Nabi Muhammad itu ahli strategi perang. Makanya perang Badar itu dia panglimanya langsung. Pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Umur Nabi SAW ketika itu 61 tahun. Nabi umur 61 tahun, panglima perang, jenderal bintang 5, paling tinggi bintang 4, penghormatan bintang 5. Kalau sampai bintang 7 sakit kepala. Jadi kalau ada orang hari ini kita tanya, bagaimana dakwah kita? Dakwah saja kepada Allah, tidak pakai strategi, mati konyol. Inilah pentingnya ke depan ada strategi, berkumpul dengan para alim ulama, datuk, nenek, mama yang ditunggukan, yang ditinggikan seranting, yang didulukan selangkah, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Maka insya Allah dakwah Islam ke depan lebih baik dengan strategi otak manusia yang cerdas-cerdas, yang soleh-soleh ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang ketiga, pada waktu Nabi sedang berada di atas bersama Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ketakutan karena orang kafir musyrik sudah naik ke atas mengejar. Lau absara rijlai arjulahum la absarana. Seandainya orang kafir musyrik itu menengok kakinya ke bawah, pasti mereka akan menengok kita, karena gua itu di bawah. Orang kafir musyrik naik menengok ke atas. Kata Abu Bakar, seandainya mereka menengok ke bawah ya Rasulullah, pasti mereka akan menengok kita. Apa jawab Nabi waktu itu? Wallahi, demi Allah wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangko awak disiko berdua, maka sesungguhnya ada yang ketiga bersama kita. Siapa yang ketiga itu? Aku dengan engkau Abu Bakar di dalam gua nih. Tidak, ada yang ketiga bersama kita. Siapa dia? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini yang paling kuat di antara semuanya. Strateginya matang, kawan-kawan hebat, tapi tak ditolong oleh Allah. Bisa berhasil? Mesti ada pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Tapi ini tak bisa dengan satu pengajian tabligh akbar. Sekali tabligh akbar langsung bersemayam Allah dalam hati, tak bisa. Bagaimana cara berzikir yang baik? Bagaimana cara tahlil yang baik? Bagaimana cara menyebut Allah yang baik? Bagaimana menanamkan lafaz Allah ke dalam tangkai jantung? Ini mesti dibimbing.
pembimbing penunjuk jalan, aku tak tahu jalan ke Kabun. Ini jalan melalui Rantau Berangin atau Pantai Cermin. Sudah lama tak ke Rokan Hulu, takut salah jalan, maka mesti ada penunjuk jalan di muka. Penunjuk jalan